Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qahil. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik ya. Nah, dengan kata baik itulah semoga kita menjadi manusia yang terbaik. Dengan kata baik itulah kita senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kata baik itulah semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usaha kita dengan kebaikan. Apa semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang baru sadar tentang kesehatan ketika mereka masuk rumah sakit. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertatap muka. Namun sebelumnya anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya harap doanya ini dibaca secara bersama-sama agar yang lainnya mengikuti dan fokus pada doa. Jangan sampai dalam berdoa ini ada teman-teman kalian yang menghayal. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Guru ya. Baik teman-teman sekalian, agar pelajaran kita berkah, marilah kita berdoa dan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak pada yang ketua kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita memulai mata pelajaran ini. Adapun materi ajar pada pertemuan ini adalah indahnya ikhlas dalam beribadah. Indahnya ikhlas dalam beribadah. Sebelum masuk pada inti, maka kita akan mengutarakan apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Materi ikhlas, indahnya ikhlas dalam beribadah. Ini kita punya tujuan pembelajaran. Apa yang kita ingin capai dalam pertemuan ini? Yang pertama, siswa atau murid dapat membaca Quran surah Al-An'am ayat 162, 163. Ini adalah kode tulisan PS Al-An'am titik 2, itu adalah ayat. Itu meringkas dan lebih supaya kita lebih paham lagi tentang penulisan dalam Al-Quran. Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua adalah murid dapat menyebutkan makna mufradat. Mufradat ini artinya kosakata. Mampu menyebutkan makna mufradat, makna kosakata yang ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang keempat, siswa atau murid dapat menunjukkan perilaku ikhlas dalam beribadah. Ini adalah yang kita harus capai pada pertemuan kali ini. Artinya ketika kita sudah belajar, maka inilah yang kita harus bawa pulang. Itu adalah tujuan pembelajaran. Setiap aktivitas yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Tujuan itulah yang menjadi oleh-oleh bagi kita semua. Saya mengajak kepada seluruh santri atau siswa, ini ada kalimat mari merenungkan. Silakan baca, silakan dibaca dulu. Ini ada sedikit ungkapan. Para santri atau siswa dapat membaca ini dan merenungkan. Yang kemudian nanti setelah kita renungkan, kalian renungkan, maka kalian berikan tanggapannya satu persatu. Silakan, saya kasih waktu 1 menit.
Silakan dibaca baik-baik, direnungkan apa kira-kira yang terkandung dalam kalimat ini. Silakan diutarakan pendapatnya tentang apa yang kalian renungkan tentang hal ini. Silakan. Saya, Pak Ustadz. Silakan, Adin. Ya, ya, Pak Ustadz. Setelah saya membaca ini dan merenungkan, ternyata memang sikap ria ini sangat tidak baik, Ustadz. Kita capek-capek beribadah, tapi kita misalnya sholat, tapi kalau ternyata kita memiliki sifat ria, semua itu akan sia-sia, Ustadz ya. Itu Ya yang saya betul. renungkan. Nah, betul. Bisa ada tambahan yang bisa menambahkan sebelum saya mengkelirkan tentang apa yang kita renungkan ini? Bisa ditambah? Silakan, Tobari. Ini Ya. masalah keikhlasan, silakan. Dalam kita beramal soleh, tentunya harus dibarengi dengan niat, yang merupakan pondasi segala amal ibadah. Kalau niat kita tidak baik, maka tentunya ibadah juga akan tidak diterima gitu. Ya, jadi kalau niat kita karena yang lainnya bukan karena Allah, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kesimpulannya nih daripada Tobari ini, karena kalau seseorang bukan karena Allah, maka tidak diterima amal ibadahnya. Ya seperti itu, Tobari. Nah, ada yang lain? Kalau masih ada silakan sebelum saya berikan tanggapan. Mana dari akhwatnya ini tidak muncul ya? Nah, oke. Saya, Oke, silakan. Pak Guru, apakah mencintai seseorang itu termasuk ria, Pak Guru? Mencintai seseorang itu dapat dikatakan ria atau tidak? Oke, terima kasih banyak. Ini adalah satu pertanyaan. Sebelumnya saya jawab, maka kita kembali kepada apa yang kita renungkan. Ya, ini adalah perenungan. Ini berarti bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada sedikit pun ria dalam perbuatan itu. Artinya itu murni apa yang kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Kalau menurut Tobari tadi, apabila sesuatu itu tidak dilakukan Allah, maka tidak terima. Betul juga. Dari ketua kelas mengatakan mencintai seseorang, apakah itu ria? Ya. Ria itu kan definisinya itu dari kata ra'a, melihat. Ya. Jadi seseorang yang beribadah karena ingin dilihat, ya, dia melakukan ibadah karena ingin dilihat, dia melakukan ibadah karena ingin disanjung, itu namanya ria. Nah, tapi kalau mencintai seseorang itu lain lagi ranahnya, itu adalah mengenai rasa. Nah, bagaimana seseorang mencintai seseorang? Ya tergantung dari orang yang mencintai. Kalau yang termasuk ria itu adalah amal ibadah kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita pergi ke masjid karena ada tendensi-tendensi yang lain. Kebetulan ada di masjid pengumuman, ya setelah salat asar ada pembagian sembako. Dia pergi ke masjid bukan karena untuk salat asar, tapi tendensinya adalah mau mendapatkan sembako. Pergi sholat, pergi berjamaah bukan karena Allah, tapi tendensi yang lain. Itu namanya adalah bukan ikhlas, karena ikhlas itu adalah murni tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah kita merenungkan kalimat ini, maka muncul hal yang kedua. Ini adalah ada gambar lagi. Mari mengamati. Silahkan amati gambar ini dan berikan tanggapannya. Silakan, mari mengamati. Kalian sudah mampu memberikan tanggapan, silakan berikan tanggapannya. Saya Ustadz. Silakan. Ya, dari gambar ini saya melihat ada dua keadaan sama Ustadz. Ya.
sama-sama mengaji Al-Quran. Iya. Tetapi yang berbeda adalah komunitasnya. Yang di samping kiri itu anak-anak kecil, yang besar yang di samping kanan itu anak orang-orang sudah tua dan dewasa, Ustaz. Ya, betul. Betul. Ini ada dua komunitas sama apa yang mereka lakukan, tapi di usia yang berbeda. Dari segi gambarnya di usia yang berbeda. Siapa tahu dari Isnain ini artinya dua ya. Dua atau hari Senin. Silakan. Isnain. Berikan tanggapan terhadap gambar yang kita amati. Atau ada yang lain yang lebih pasnya mengamati gambar ini? Ya, baik. Ya, saya Ustadz. Itu yang saya lihat seorang Ustadz sedang mendengarkan bacaan Al-Quran dari peserta didiknya. Nah, betul. Pertama tadi di komentar dari Adin Mustafa, dua komunitas yang belajar, yang satunya anak-anak, yang satunya adalah orang-orang dewasa. Ya, menurut Isnain, ini sementara mengaji, siswanya mengaji, gurunya mendengarkan bacaannya. Betul juga. Nah, apa kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu indahnya ikhlas dalam beribadah. Ini mereka duduk mengaji itu adalah ibadah. Nah, semuanya ini di ibadah dilakukan. Orang-orang ini berada dalam satu masjid, ya, berada dalam satu masjid. Apakah mereka ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya ini? Nah, menurut apa yang kita amati ini, insya Allah mereka ini adalah orang-orang ikhlas. Ini di sebelah kiri, anak-anak yang mengaji itu adalah menjadi kewajiban bagi mereka untuk belajar mengaji. Yang di sebelah kanan ini dua kemungkinan. Apakah dia ini mengaji atau belajar baca kitab? Nah, itu juga orang-orang yang dikategorikan ikhlas dalam beribadah. Kalau saya ada pemikiran lain, boleh Ustadz? Boleh. Siapa tahu cuma menambah wawasan keilmuan kita. Ya, di sini ini kan gambarnya kan ustadz guru mengaji. Nah, biasanya kalau guru mengaji itu bayarannya kecil, Ustadz. Apalagi kalau di kampung biasanya tidak ada bayarannya, Ustadz. Jadi kayaknya memang menggambarkan sosok yang sangat ikhlas itu ya guru mengaji. Betul kira-kira begitu, Ustadz? Iya, betul. Nah, betul sekali. Di pelosok-pelosok itu ada tepeki-tepeki di rumah-rumah orang mengaji, itu tidak dibayar. Itu menandakan mereka betul-betul ikhlas, betul. Murni, tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Ini nampak sekali, nampak sekali mereka orang-orang ikhlas dalam beribadah. Mereka yang mengajar Al-Quran, ya sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Betul itu. Nah, ya. Betul. Tidak digaji pun mereka tidak jadi masalah. Nah, dulu saya waktu mengaji itu tidak pernah kita berikan bayar kepada guru. Cukup kita mengaji kepada guru, isikan air, tempat airnya kita ambil air sama-sama rame-rame dengan teman-teman mengisikan air untuk memberikan kepada guru yang mengajarkan kita mengaji. Alhamdulillah itu adalah orang-orang mendapat predikat ikhlas yang luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuki pengertian ikhlas dan ibadah. Ikhlas, apa sih itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ya. Melaksanakan perbuatan atau ibadah karena Allah semata. Nah, iya. Nah, ini ada dilihat di layar. Ikhlas melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Itulah ikhlas. Perbuatan yang kita lakukan, ya, perbuatan yang kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi-tendensi yang lain, tidak ada campur-campur tangan yang lain. Itulah namanya ikhlas. Kenapa ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Ya, murni. Makanya itu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Apakah dalam Qul huwallahu ahad itu ada kata ikhlas? Kan tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Nah, coba kita, siapa tahu ada yang bisa memberikan alasan. Kenapa dalam surah
dalam Al-Quran Qul huwallahu ahad itu dikatakan surah Al-Ikhlas. Padahal dalam Qul huwallahu ahad tidak ada kata ikhlas. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada? Saya Ustadz. Silakan. Oh iya, teman saya Ustadz, Tobari Ustadz. Ya, Tobari. silakan, Tobari. Jadi di dalam surah Al-Ikhlas itu dijelaskan tentang bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya pemurnian ibadah, sehingga betul bahwa kita itu beribadah hanya kepada Allah, sehingga qul huwallahu ahad Allahus samad, tidak ada tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah. Itulah maknanya mungkin kira-kira. Silakan tambahkan yang lain dari akhwatnya Ya, yang Pak Guru. silakan. Pak Guru. Ya, silakan. Ya, Ini Adi Sudrajat, silakan. ya. Dari kalau menurut saya ya, berkaitan dengan kata ikhlas itu kan ikhlas itu berasal dari kata akhlaso yukhlisu ikhlas. Kalau menurut saya itu kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas padahal dari sana tidak ada bicara tentang karena sesuai dengan namanya ikhlas itu adalah melaksanakan sesuatu dengan tidak terpaksa. Jadi di sini kita itu benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala yang patut wajib disembah. Itu bagus. Saya jelaskan sedikit ikhlas ya. Kenapa dalam Qul huwallahu ahad itu tidak ada kata ikhlas? Karena dalam Qul huwallahu ahad itu ikhlas, itu adalah murni. Allah Subhanahu wa taala itu murni. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Satu, tidak ada campurannya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu surah Qul huwallahu itu adalah dikatakan surah ikhlas karena di dalam terkandung keesaan Allah Subhanahu wa taala, murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah. Ibadah itu adalah menghambakan diri. Namanya hamba itu kita patuh turut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i ibadah itu mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan, perkataan, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang baik, perbuatan, perkataan itu adalah ibadah. Nah, itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ayat yang terkait dalam indahnya ikhlas dalam beribadah. Nah, ini dalam surah Al-An'am ayat 162-163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu zalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini tujuan pembelajaran kita adalah mampu membaca surah Al-An'am. Oke, silakan kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini adalah ayatnya. Kemudian kita keluarkan kosakatanya. Dalam mengartikan satu ayat Al-Quran, maka kita harus tahu kosakatanya dulu, mufradatnya. Ketika kita tahu mufradatnya, maka insya Allah kita mampu menerjemahkan satu ayat. Ini kul, terjemahannya katakanlah. Siapa disuruh katakan? Muhammad. Setiap kata kul dalam Al-Quran itu pasti yang disuruh mengucapkan adalah Muhammad. Inna, sesungguhnya. Solati, solatku. Wa, dan nusuki ibadahku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi, untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, la tidak ada. Syarika lahu,
sekutu baginya, wa bizalika wa dan bizalika demikianlah umirtu yang diperintahkan tu kepadaku awalul muslimin, pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketika nanti setelah pertemuan ini menjadi tugas kalian untuk mengeluarkan kosakata dalam surah Al-An'am, kemudian kalian artikan di lembar LKPD. Selanjutnya, yang terakhir, isi kandungan surah Al-An'am ayat 162-163. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hari kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, harus ikhlas. Karna ketika seseorang tidak ikhlas, maka sia-sialah ibadahnya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Yang keempat adalah senantiasa beramal soleh dan menjadi orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan amal soleh, maka yang terakhir adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah isi kandungan daripada surah Al-An'am. Oleh karena itu, bulan daripada surah Al-An'am ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar semua apa yang kita lakukan mengandung ibadah dan tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala ibadah yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa ada riya, tanpa ada tendensi-tendensi lain yang mencampuri, yang menghalangi kita untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun banyaknya amalan kita, ketika kita bersekutu menyekutukan Allah, maka batallah semua amal ibadah tersebut. Yang terakhir adalah seorang muslim harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah daripada isi kandungan surat Al-An'am ayat 162 163. Mudah-mudahan kalian bisa mampu memahami dan menerjemahkan daripada kosakata tersebut dan dapat menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-An'am. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sejenak. Terima kasih. Sekian. Innallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.